Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Cinta Marito Simbolon SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan pengetahuan secara lahir dan batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya adalah guru yang mendominasi pembelajaran. Saya adalah satu-satunya sumber dari pembelajaran. Artinya pembelajaran teacher center learning. Saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Kemudian, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau saya hanya mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada siswa saya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Selanjutnya, saya hanya meminta siswa saya menghafal materi saja, tanpa mempedulikan bagaimana cara agar materi dapat dipahami. Dan terakhir, saya sering mengeluh jika siswa banyak yang tidak tuntas ketika menghadapi evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah: pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Siswa bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas utama guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kedua, pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik atau student center learning. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda, pada setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Adapun perubahan perilaku yang saya alami, antara lain: pertama, guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, sebagai guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Ketiga, adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan seperti kuis, eksplorasi, praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.